Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini memberikan kita kesehatan dan rahmat lainnya. Salawat berangkaikan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu terkait gaya hidup halal. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata halal, tetapi apakah kita semua tahu bagaimana gaya hidup halal? Nah, gaya hidup halal sendiri ini udah menjadi hal yang penting untuk kita terapkan di hidup kita. Nah, selain menjalani gaya hidup sehat itu kan penting ya bagi kehidupan kita, tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu gaya hidup halal. Nah, halal lifestyle atau gaya hidup halal ini udah semakin populer. Gaya ini merujuk pada salah satu bagian dari syariat Islam, yaitu kewajiban bagi umat muslim menggunakan segala sesuatu yang sudah terbukti halalnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halal bukan sekedar tentang apa yang kita makan dan minum saja. Mungkin saat ini atau sebelum-sebelumnya kita mungkin mendefinisikan halal itu sekedar makanannya ini halal gitu, tidak diharamkan dalam Islam. Tetapi ternyata halal itu sangat luas. Nah, seperti perniagaan, pemikiran, dan perbuatan kita. Sebagai seorang muslim, kita harus memegang teguh prinsip Islam. Prinsip Islam sebagai identitas diri kita, seorang muslim. Oleh karena itu, halal mesti menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari kita. Selain sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menerapkan gaya hidup halal juga memberikan manfaat yang baik untuk diri kita. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih apa pengertian gaya hidup halal. Halal lifestyle itu seperti apa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pengertian halal sendiri adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat untuk dilakukan, digunakan, diusahakan dengan disertai perhatian cara memperolehnya. Sedangkan gaya hidup halal adalah kebiasaan menggunakan barang atau jasa yang diperbolehkan dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tertulis pada surah Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu beribadah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat terjemahan ayat yang di atas tadi sudah tertera kata makanlah. Menariknya, kata makanlah di sini tidak sebatas kegiatan makanan dan minum saja, tetapi bagaimana cara kita memperoleh makanan dan minuman tersebut. Sebagaimana Yusuf Qardawi menjelaskan mengenai pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan haram. Salah satu pokok ajaran itu ialah halal, maksud saya, salah satu pokok ajaran itu ialah apa saja yang membawa kepada haram adalah haram. Sehingga walaupun makanan atau produk itu halal, tetapi apabila cara mendapatkannya misalnya dengan cara mencuri, maka ya itu termasuk dalam golongan yang haram atau diharamkan karena hal tersebut merupakan hasil curian. Kita harus berhati-hati dalam memperoleh makanan atau produk tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas mengapa harus halal gitu? Kenapa harus yang sudah terbukti halalnya gitu? Jadi begini, Rasulullah SAW itu pernah bersabda yang membahas tentang kehalalan yang berbunyi, mencari sesuatu yang halal itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Al-Tabarani dari Ibnu Mas'ud. Nah, kewajiban ini pada akhirnya telah dicemari oleh beberapa syubhat, sesuatu yang diragukan atau tidak jelas keadaannya, dan transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariat.
Sehingga bagian dari kita yang tidak mau benar-benar berpikir dan berusaha selalu beranggapan bahwa mencari sesuatu yang murni halal adalah sesuatu hal yang sulit. Dan akhirnya mereka menghalalkan segala cara dalam memperoleh keinginan keinginan duniawi. Sebagian orang muslim kita harus menerapkan sebagai seorang muslim kita harus menerapkan gaya hidup halal sebagian jalan ninja kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan ini yang nantinya akan berpengaruh terhadap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita berpikir kenapa ya doa kita belum dikabulkan gitu kan, kita sudah apa ya, sudah sering banget berdoa nih tapi belum dikabulkan, mungkin aja kita tidak care terhadap makanan atau minuman yang kita konsumsi atau barang-barang lain yang kita konsumsi gitu. Nah, lebih lanjut kita akan memahami alasan apa saja yang mendasari mengapa gaya hidup halal ini penting gitu, menjadi urgensi. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satunya itu adalah sebagai wujud keimanan kita kepada Allah. Bagi mereka yang memahami ajaran Islam dengan baik, akan mengerti bahwa apapun yang masuk ke dalam perutnya harus seizin Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, agar doa kita tidak terhalang. Banyak orang pergi haji atau umrah ke tanah suci dengan mengeluarkan harta yang tidak sedikit agar bisa berdoa ke tempat yang mustajab. Akan tetapi, kesucian tempat berdoa tidak akan berpengaruh banyak jika tidak diiringi dengan kesucian makanan yang masuk ke dalam perut kita. Lalu yang ketiga itu mencegah api neraka. Alasan lain bagi kita untuk menghindari makanan haram adalah untuk menjauhkan diri kita dari api neraka. Karena daging yang tumbuh dari asupan makanan haram akan menjadi sasaran api neraka di akhirat nanti. Kemudian mencegah timbulnya penyakit. Salah satu hikmah dari menghindari makanan yang haram adalah terhindarnya diri kita dari penyakit. Apalagi jika makanan yang kita makan adalah makan yang tidak thayyib. Yang jelas nilai gizinya adalah yang gizinya itu tidak sesuai dengan tubuh kita, kebutuhan tubuh kita. Yang kelima itu tidak mengikuti langkah setan. Pelajaran mengenai hal haram sebetulnya tidak dikisahkan melalui kisah Nabi Adam SAW atau Hawa dan larangan makanan buah kuldi. Setan menggoda Nabi Adam SAW dan Hawa untuk memakannya sehingga Allah SWT menghukum mereka. Maka demikian pula akhirnya jika seseorang mengikuti langkah setan, memakan apa yang dilarang dan diharamkan Allah. Nauzubillah min zalik. Oke, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gaya hidup halal ini sudah menjadi tren dunia. Negara dengan penduduk minoritas saja, minoritas muslim maksud saya seperti Jepang, kemudian ada Thailand, Selandia Baru, mereka ini sudah menerapkan standar halal di negaranya sendiri untuk produk dan layanan mereka. Untuk hal baik seperti ini kita jangan sampai tertinggal dari hal-hal yang baik di negara yang bahkan mereka itu minoritas dengan penduduk muslim. Nah, kemudian terlebih lagi kita sebagai negara yang mayoritasnya itu penduduknya itu muslim, kita harus menunjang gaya hidup halal. Ini semakin banyak pilihannya, mulai dari makanan halal, kesehatan, kosmetik, wisata, penginapan, perbankan, kemudian hingga ekonomi berbasis syariah, seperti wisata halal dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara kita menjadi muslim yang keren? Kita bisa loh menerapkan gaya hidup halal. Bagaimana caranya? Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu kita pahami dulu sebenarnya konsep halal haram dari akar itu seperti apa, begitu. Lalu kita teliti. Yang kedua, kita teliti benar-benar status kehalalannya, baik barang maupun jasa. Dan yang ketiga, tahan diri dari sesuatu yang belum jelas kehalalannya, kayak seperti kemarin itu ada Misyu, kemudian ada gacoan yang mungkin tidak asing lagi buat kita yang sekitaran Yogyakarta. Itu tuh apa ya, makanan yang sempat viral, tapi kita nggak tahu ini sudah halal apa belum, begitu. Kemudian dari kehalalan ini
dari langkah-langkah ini kita tuh justru bisa mendorong industri halal dunia seperti ada industri kosmetik, kemudian sektor perbankan dan lain-lain. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya hanya berbagi sedikit pendek pengetahuan saya. Jika ada kata-kata dan penyampaian yang tidak tepat mungkin saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.